Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di channel kita ini. Selanjutnya mengenai mimpi ikan. Banyak orang yang pernah mengalami bermimpi tentang ikan. Di kitab Ibnu Sirin ini yang sudah disyarahkan dan hadis-hadisnya sudah dipilih oleh Syekh Ali Ahmad Ali At-Tahawi. Beliau menerangkan, jika bermimpi menangkap ikan segar yang besar dalam jumlah yang banyak, maka orang itu akan memperoleh harta. Sedangkan jika bermimpi menangkap ikan kecil, ditakwilkan dengan kesedihan, akan ditimpa kesedihan. Jika seorang bermimpi menangkap seekor atau 2 ekor ikan betina yang segar, dia akan memperoleh seorang atau 2 orang wanita. Jika bermimpi memperoleh mutiara dari dalam perut ikan betina, dia akan memperoleh seorang anak dari wanita itu atau dari istrinya. Sedangkan kalau memperoleh lemak dalam perut ikan dalam mimpinya, dia akan memperoleh harta dan kebaikan dari istrinya. Jika bermimpi menangkap ikan asin, itu diartikan dengan akan mendapat kesusahan. Ikan asin yang kecil ditakwilkan tidak ada kebaikan pada si pelaku mimpi. Menurut kebiasaan orang, jika bermimpi melihat ikan asin berarti harta dan kebaikan. Jika orang yang bermimpi itu adalah orang baik, maka mimpi melihat ikan asin dalam mimpi itu diartikan harta dan kebaikan. Jika bermimpi melihat ikan betina keluar dari anggota tubuhnya, berarti dia akan punya seorang anak wanita. Ikan betina yang hidup dan masih segar ditakwilkan dengan anak perawan. Penakwil lain mengatakan bahwa memancing ikan di daratan ditakwilkan dengan berita yang menggembirakan. Memancing ikan di air ditakwilkan dengan kesusahan dan kesedihan yang dalam. Jadi memancing ikan pada daerah daratan itu justru akan menggembirakan. Adapun memancing ikan di air ditakwilkan dengan kesusahan dan kesedihan. Memancing ikan di air yang jernih, mimpi memancing ikan di air yang jernih, bening, ditakwilkan dengan akan memperoleh rezeki atau kelahiran seorang anak laki-laki yang akan hidup berbahagia. Orang yang bermimpi memakan ikan hidup-hidup di dalam mimpinya itu ditakwilkan akan memperoleh kekuasaan atau jabatan. Dan orang yang bermimpi ikan segar yang dipanggang itu ditakwilkan oleh ulama dengan oleh Ibnu Sirin akan mendapatkan harta seperti yang dikisahkan dalam hidangan Nabi Isa alaihissalam. Lalu dikatakan bahwa orang yang bertakwa yang bermimpi memancing ikan di daratan ditakwilkan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya atau rezeki yang banyak yang akan datang padanya. Tetapi bagi orang yang tidak bertakwa itu ditakwilkan dia akan memperoleh siksa, kesusahan hidup. Jadi kondisi si pemimpi disesuaikan juga. Kalau yang bermimpi tadi orang baik, lalu dia bermimpi memancing ikan di daratan, itu ditakwilkan dengan akan mendapat rezeki yang banyak. Tapi kalau yang bermimpi itu bukan orang yang baik, bukan orang yang bertakwa, maka diartikan dia akan memperoleh siksa. Mimpi ikan asin yang dipanggang
ditakwilkan oleh Imam Nushirin dengan perjalanan dalam rangka mencari ilmu atau hikmah. Artinya orang itu akan melakukan perjalanan mencari ilmu. Jika bermimpi memasukkan ikan kecil ke dalam tepung dan menggorengnya dengan minyak, ya, bermimpi memasukkan ikan kecil ke dalam tepung dan menggorengnya dengan minyak, dia akan menata kekayaan yang bermanfaat, menginfakkan bagian hartanya yang berharga dan mengupayakan menjadi harta yang menyenangkan untuk hidupnya dan berharga bagi keluarganya. Jadi mimpi memasukkan ikan kecil ke dalam tepung lalu menggorengnya dengan minyak, itu artinya sangat bagus. Ada seorang yang mendatangi Imam Ibn Sirin dan berkata bahwa aku bermimpi melihat ikan memakan sebagian hidanganku. Aku dan pelayanku menyaksikannya. Imam Ibn Sirin menjawab, periksalah pelayanmu karena ia merupakan musibah bagi istrimu. Lalu dia memeriksa pelayannya, ternyata pelayannya itu seorang laki-laki yang tidak benar. Baik, bermimpi tentang ikan banyak yang memang positifnya, tapi ada juga makna atau tafsir negatifnya, tergantung sesuai uraian tadi kondisi dalam mimpi itu. Apakah dia bermimpi ikan asin, ya, ataukah ikan segar di darat, atau dia mimpi memancing ikan di air. Demikian yang dapat kita sampaikan dalam sesi ini. Selebihnya tetap bersangka baik kepada Allah. Apapun yang menjadi mimpi kita, apabila mimpi buruk, jangan sembarang menceritakan kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang berilmu, karena dapat menjadi mudarat bagi si pemimpi. Mendiamkan mimpi buruk cukup dan lebih baik ketimbang menceritakan ke sembarang orang. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Dalam Al-Quran dinyatakan begitu. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.